Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi historiografi kolonial. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu Dimas Arya Pratama, Nur Anggreni Ravena, Farizal Fikri, dan Anggun Maisundita. Nah, berikut adalah penjelasan kami tentang materi historiografi kolonial. Historiografi Indonesia dari masa dulu telah mengalami perkembangan, bermula dari historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi revolusi, dan yang terakhir berkembang adalah historiografi modern. Setiap perkembangan historiografi memiliki karakteristik, metode, dan motivasi penulisan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Situasi dan kondisi politik sangat berpengaruh pada penulisan sejarah. Karakteristik yang membedakannya dengan historiografi pada periode yang lainnya. Historiografi kolonial ditulis oleh sejarawan atau orang-orang pemerintah kolonial yang intinya bahwa yang membuat adalah orang bangsawan. Pembuatan historiografi ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bahan laporan pada pemerintah kerajaan Belanda sebagai bahan evaluasi menentukan kebijakan pada daerah kolonial. Ciri dari historiografi kolonial masa Hindia Belanda adalah memiliki sifat Europea-Centrism atau yang lebih fokusnya adalah Nederlando-Centrism. Boleh dikatakan bahwa sifat ini memusatkan perhatiannya kepada sejarah bangsa Belanda dalam perantauannya, baik dalam pelayarannya maupun permukimannya di benua lain. Jadi yang primer ialah riwayat perantauan atau kolonisasi bangsa Belanda. Sedangkan peristiwa-peristiwa sekitar bangsa Indonesia itu sendiri menjadi sekunder. Sejarawan-sejarawan pada masa kolonial. Sejarawan yang pertama yaitu Valen T. Jean. Sejarawan ini menulis Old and New Odds Inden, intisari tentang segala sesuatu kompeni dan kepulauan Indonesia. Ensiklopedia Hindia Belanda terdiri dari jilid dihiasi gambar-gambar yang menarik. Karya kompilasi dari pengumuman dokumen keamanan pribadi, fragmen-fragmen dan karya orang lain. Menuliskan sejarah Maluku tertua, catatan kuno Jawa, babat-babat, dan interpretasi yang pertama dan tertua. Sejarawan kedua yaitu Peter van Dam. Peter van Dam menulis Beschrijving der O.I. Company. Karyanya lebih resmi dan lebih umum dibandingkan karya Valentini. Seorang administrator company menulis di Belanda berdasarkan sumber surat-surat dan buku. Pernah diterbitkan dalam Rijksgeschiedenis Publication oleh Dr. F. Wells Staple. Sejarawan ketiga yaitu Thomas Stamford Raffles. Raffles melihat Hindia dari segi yang lain sama sekali. Dalam buku karyanya yaitu History of Java, dia banyak-banyak menggunakan sumber-sumber pribumi yang dibuka oleh temannya, Panembahan dari Sumeneb. Sejarawan keempat yaitu De Jong. Sejak 1854, dia bekerja pada arsip kerajaan-kerajaan Belanda. 1862, dia menerbitkan seri dokumen dalam 10 jilid dengan pengantar historisis. Yang keempat yaitu mengangkat tokoh Amangkurat dan Komandan Koversknol, memberi gambaran jelas tentang Trunojoyo. Selanjutnya ada F.W. Stapel. Beliau adalah sejarawan Belanda dan beliau sangat mengagumi Cornelius Spelman. Biografinya ia ditulis pada tahun 1936. Dia menuliskan judul buku Geschiedenis in the Netherlands. Selanjutnya ada Heckman. Dia bekas serdadu dan juru tulis departemen. Dia 2 kali menulis sejarah Pulau Jawa dan mencoba menulis secara jujur dan objektif. Dia selalu berbicara tentang Sultan Agung dan sisi gelap Koen. Selanjutnya Cornelius van Leur. Dia terkenal dengan tulisannya mengenai sejarah Indonesia, yaitu yang berjudul One the Study of Indonesia History. Mazhab penulisan masa kolonial sebagai berikut. Mazhab penulisan masa kolonial.
Mazhab Batavia dalam arsip negara di Batavia terbentuk suatu mazhab sejarawan-sejarawan Hindia yang mencurahkan perhatiannya pada penerbitan sumber, antara lain dengan diterbitkannya N.I. Plakatboek dan Dak Register 1682 oleh Mr. J.A. Panderji yang disimpan di Kaster di Batavia. Kepala Arsip Negara F. D. Han memperkaya Hindia dengan banyak naskah orisinil. Kita hanya tahu karyanya yaitu Priangan dan Ode Batavia yang populer pada saat itu. Mazhab Uttrat. Mazhab Uttrat mengenai masalah-masalah kolonial lebih mendalam daripada yang pernah dilakukan oleh mazhab Batavia, memperhatikan perhatiannya kepada orang-orang kolonial. Dibandingkan dengan aliran yang sebelumnya, maka terlihat perbedaan dalam tujuan yang hanya membahas mengenai kegiatan kolonisator. Kelebihan historiografi masa kolonial. Terlepas dari subjektivitas yang melekat, sejarawan kolonial berorientasikan fakta-fakta dan kejadian-kejadian. Kekayaan akan fakta-fakta sungguh mencolok. Pembicaraan mengenai perkembangan historiografi Indonesia tidak dapat mengabaikan literatur historiografis yang dihasilkan oleh sejarawan kolonial. Kelemahan historiografi masa kolonial. Subjektivitas tinggi terhadap Belanda. Subjektivitas begitu melekat pada historiografi masa kolonial. Sejarawan kolonial pada umumnya deskripsinya berorientasikan pada kejadian-kejadian yang menyangkut orang-orang Belanda. Misalnya dalam sejarah VOC, banyak kupasan-kupasan yang menekankan ciri yang menonjol, yaitu Nederlandocentrisme pada khususnya dan Eropa-sentrisme pada umumnya. Kekurangan kualitatif dari sejarawan-sejarawan kolonial. Kebanyakan buku tentang sejarah kolonial mempunyai hal-hal yang kaku dan dibuat-buat. Buku-buku yang seharusnya ditulis dari ruang studi di Belanda dan hampir seluruhnya membahas gubernemen dan pejabat-pejabatnya dan orang-orang pribumi yang kebetulan dijumpai. Kekurangan kuantitatif. Setelah masa kompeni relatif sedikit karya-karya yang diterbitkan yang disebabkan oleh sistem kerahasiaan yang fatal dan yang berlaku pada masa itu, dan pengawasan yang menurun terhadap jajahan pada abad ke-18. Berdasarkan jumlah bahan arsip yang banyak, hanya sedikit saja yang merupakan sumber terbuka.